Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmatnya, kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan demikian kita nanti akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Para jamaah rahimakumullah, sepulang dari perang Khandaq, pasukan kaum muslimin kemudian segera mengepung Bani Quraidah yang telah mengkhianati perjanjian damai, yaitu Piagam Madinah. Kemudian Nabi berpesan kepada pasukan muslimin, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, para jamaah rahimakumullah, ketika mereka masih dalam perjalanan, ternyata waktu sholat asar sudah mau habis. Maka di antara mereka ada yang mengatakan, kita sholat asar di sini, sebab waktu sudah mau habis. Sementara yang lain mengatakan, kita sholat asar di Bani Quraidah. Wong Nabi mengatakan atau menyuruh kita sholat di Bani Quraidah. Maka separuh sholat di perjalanan, sementara yang separuh kemudian sholat di Bani Quraidah. Nah, yang sholat di Bani Quraidah itu waktunya setelah sholat Isya. Maka ketika Nabi telah sampai di Bani Quraidah, mereka saling mengadu. Yang pertama mengatakan, ya Rasulullah, mereka telah mendurhakai perintahmu. Sementara yang satunya mengatakan, daripada mereka ya Rasulullah, masa sholat asar kok waktunya di waktu sholat Isya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi? Beliau mengatakan, la haraj, tidak apa-apa. Semuanya telah mendapatkan pahala yang besar, sebab kalian telah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Maka para jamaah rahimakumullah, peristiwa di atas bisa kita ambil pelajaran bahwa ketika ada perbedaan masalah fikih, itu tidak berarti yang satu benar dan yang satu salah. Bisa jadi semuanya benar. Jadi kita ini jangan sampai bengkerengan sebab perbedaan masalah fikih. Koyok-koyoknya kita yang benar dan mereka yang salah. Jangan-jangan nanti di akhirat Nabi atau bahkan Allah mengatakan tidak apa-apa. Nah, itu kan rugi kita. Nah, para jamaah rahimakumullah, masalah fikih ini adalah masalah pemahaman, sehingga hampir bisa dipastikan antara satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Lalu dalam hal ini apa yang dikatakan oleh Nabi? Beliau mengatakan, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka Allah akan memahamkan dia masalah agama. Dulu saya pernah menyampaikan, ada orang alim dan ada orang yang faqih. Maka orang alim itu kalau dalam dunia kesehatan, itu ibaratnya adalah apoteker. Dia tahu segala macam obat, nama-namanya, jenisnya, tetapi dia tidak berhak mengeluarkan resep. Dia tahu segala macam dalil, hadis, Al-Quran, tetapi dia tidak berhak untuk mengeluarkan fatwa. Sementara orang yang disebut dengan faqih itu, ibarat dunia kesehatan, dia adalah seorang dokter. Dokter inilah yang paham kondisi pasien. Orang faqih inilah yang paham dengan kondisi umat. Dokter inilah yang bisa mengeluarkan resep. Orang faqih inilah yang bisa mengeluarkan fatwa. Para jamaah rahimakumullah, suatu hari di Jombang sana, itu ada seorang yang ingin berkorban sapi menghadap kepada Mbah Bisri Samsuri, yaitu salah satu tokoh daripada pendiri NU.
Beliau ingin berkorban sapi untuk 8 orang. Tentu saja Mbah Bisri ini menolak dan mengatakan kalau sapi itu untuk 7 orang. Jadi kalau sampean pengen korban 8 orang ya tambah 1 lah kambing, kata Mbah Bisri. Kemudian orang ini masih ngeyel. Bisa ndak Yai? Sapi untuk 8 orang. Sebab anak saya itu masih kecil, jadi saya pengen korban sapi yang gemuk biar cukup untuk 8 orang. Sebab nanti khawatir kalau saya itu korban sapi sama kambing, nanti kambingnya ketelingsut di oro-oro maksar, katanya orang desa ini tadi. Maka kemudian Mbah Bisri tetap teguh pada pendiriannya, yaitu kalau pengen korban untuk 8 orang ya sapi 1 dan kambing 1. Nah, para jamaah rahimakumullah, ternyata orang ini masih kekeh dengan niatnya, yaitu korban sapi untuk 8 orang. Biar bisa masuk surga bersama-sama. Kira-kira ngaten. Nah, kemudian beliau mendatangi Mbah Wahab Hasbullah, tokoh pendiri NU juga, dan mengutarakan maksudnya. Kemudian sejenak Mbah Wahab ini diam dan mengatakan, ya enggak apa-apa, 1 sapi untuk 8 orang. Tapi nyembelihnya di sini saja, kata Mbah Wahab. Maka dengan ragu orang desa ini mengatakan, katanya Mbah Bisri tidak bisa Yai. Kemudian dijawab oleh Mbah Wahab, itu kan fikihnya Mbah Bisri. Kalau fikih di sini bisa, kata Mbah Wahab. Kemudian lanjut Mbah Wahab. Nah, sekarang gini, anakmu kan masih kecil. Umur berapa tadi? 3 bulan Yai. Nah, katanya begitu. Kalau begitu tambahlah 1 kambing. Anakmu kan masih kecil, jadi nanti untuk menaiki sapi itu belum sampai, sehingga butuh ancik-ancik, katanya Mbah Wahab. Maka tambahlah 1 kambing supaya bisa digunakan untuk ancik-ancik. Kata orang desa tadi, kalau begitu saya tambah 1 Yai, kambing yang gemuk, biar nanti kalau dibuat ancik-ancik biar kuat, katanya. Nah, ternyata logika Mbah Wahab ini masuk akal menurut orang desa tadi. Nah, para jamaah rahimakumullah, akhirnya kan tetap sama, yaitu 1 sapi dan 1 kambing. Tetapi logika yang dibangun berbeda. Nah, dalam hal ini siapa yang lebih faqih? Mbah Bisri Samsuri atau Mbah Wahab? Ya. Jadi inilah yang disebut dengan faqih. Maka ketika Mbah Bisri mendengar jawaban daripada Mbah Wahab tadi, beliau membacakan ayat 76 dari surat Yusuf, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas tiap pemilik pengetahuan ada yang jauh lebih berpengetahuan. Nah, sebagai orang awam seperti kita ini, patokan atau prinsipnya adalah kebenaran itu jika ditampakkan harus menjadi sebuah kebaikan. Maka walaupun benar, jika ditampakkan kok akibatnya tidak baik, maka ditahan dulu, nunggu momen yang tepat. Maka kata-kata yang sama pun jika disampaikan orang yang tidak sama, maka akibatnya bisa berbeda. Contoh, ada orang kehilangan, kemudian sowan kepada Yai, Yai, saya habis kehilangan Yai. Maka jawaban seorang kiai, sing sabar nggih Pak, mugi-mugi diganti oleh Allah dengan ganti yang berlipat ganda. Itu kata kiai. Maka di hati adem. Nah, ketika orang ini kehilangan kemudian melapor kepada polisi, terus polisinya mengatakan, yang sabar ya Pak, mudah-mudahan Allah mengganti dengan ganti yang berlipat ganda. Nah, kira-kira mangkel napa seneng?
Nggih mangkel wong polisi kok ngomong ngono. Nah, kira-kira ngoten. Itulah kata-kata yang sama bisa berakibat tidak sama ketika yang mengatakan orang tidak sama. Nah, para jamaah rahimakumullah, kita kembali ke Bani Quraidah. Di saat pengepungan itulah kemudian Nabi menawarkan kepada orang-orang Bani Quraidah. Yang pertama adalah masuk Islam dengan jaminan keamanan, atau mereka membunuh wanita-wanita dan anaknya kemudian berperang dengan pasukan muslimin, atau langsung berperang habis-habisan di waktu hari Sabtu. Ketiga tawaran ini kemudian ditolak oleh Bani Quraidah. Meskipun demikian, mereka masih berusaha menjalin kontak dengan kawan mereka yang sudah masuk Islam. Siapa tahu mereka dapat bocoran tentang rencana Nabi dan para sahabat selanjutnya, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik. Maka kemudian mereka mengirim pesan kepada Nabi agar mengirim sahabat yang bernama Abu Lubabah untuk menemui mereka. Abu Lubabah ini adalah sekutu Bani Quraidah yang telah masuk Islam. Sementara keluarga dari Abu Lubabah ini juga masih banyak yang berada di wilayah Bani Quraidah. Nah, begitu Abu Lubabah mendatangi Bani Quraidah, mereka mengelu-elukan, yang laki-laki mengerumuninya, sementara wanita dan anak-anak menangis di hadapannya. Lalu mereka berkata kepada Abu Lubabah, "Wahai Abu Lubabah, haruskah kami tunduk kepada keputusan Muhammad?" Kemudian Abu Lubabah menjawab, "Begitulah," dan sambil memberi isyarat tangannya berada di leher. Dengan kata lain, kalian nanti akan dieksekusi. Padahal bukan kapasitas dia untuk menyampaikan hal tersebut. Maka sadarlah Abu Lubabah bahwa ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Maka seketika itu dia langsung balik dan menuju ke Madinah tanpa menemui Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dia mengikatkan diri di salah satu tiang Masjid Nabawi dan bersumpah tidak akan melepaskan diri kecuali yang melepas adalah Nabi kita Muhammad SAW, dan berjanji tidak akan ke Bani Quraidah lagi. Sementara Nabi itu masih menunggu kedatangan dari Abu Lubabah yang tak kunjung datang, sebab dia langsung pergi ke Madinah. Nah, begitu tahu apa yang terjadi dengan Abu Lubabah, beliau mengatakan, "Andaikan saja Abu Lubabah mau menemuiku, maka aku akan mengampuninya. Tetapi jika dia memang berbuat demikian, maka aku tidak akan melepaskannya kecuali jika ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu bagaimana keadaan Abu Lubabah dan bagaimana kelanjutan dari perang Bani Quraidah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.